Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Failul Makarim dengan NIM 2102 01110044, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu MUI, apa itu Komisi Fatwa, dan bagaimana metode istinbat yang digunakan. Lanjut saja mengenai pengertian MUI. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Di sini Majelis Ulama berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Nah, di sini MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran suatu aliran dalam agama Islam. Nah, selanjutnya mengenai pengertian Komisi Fatwa MUI. Nah, Komisi Fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Komisi Fatwa MUI ini berada di bawah naungan MUI. Jadi di dalam sebuah independen yang berada di MUI. Selanjutnya mengenai fatwa MUI. Berdasarkan keputusan MUI tanggal 12 April 2000 disebutkan bahwa dasar umum dan sifat fatwa adalah penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Jadi bisa kita ketahui mengenai fatwa MUI berdasarkan pada keputusan MUI tanggal 12 April pada tahun 2000. Di sini untuk sumber dari hasil istinbat MUI itu berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Berlanjut, kita akan membahas mengenai apa saja sih metode istinbat MUI. Pada yang pertama, metode yang digunakan oleh MUI ditinjau lebih dahulu, yaitu peninjauan terlebih dahulu mengenai permasalahan menurut para imam madhab. Jadi ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madhab tentang masalah yang akan difatwakan secara bersama. Jadi sebelum memfatwakan sendiri, MUI harus melihat terlebih dahulu apa sih pendapat imam madhab mengenai permasalahan ini. Jikalau masalah yang telah jelas hukumnya disampaikan bagaimana mestinya. Nah, jadi setelah dilihat mengenai pendapat para imam madhab, di MUI harus menjelaskan lagi apa sih masalahnya dan hukumnya menurut imam madhab. Nah, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat madhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq. Ya. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-muqarrar. Jadi di sini jikalau kan biasanya ada pendapat imam madhab yang bertabrakan atau adanya perbedaan pendapat imam madhab. Kita lihat juga mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Semuanya itu tidak terpacu pada satu madhab saja, tapi dari semua madhab 4. Jadi MUI di sini itu mencari titik tengah dalam sebuah permasalahan untuk menunjukkan atau menimbulkan atau memunculkan hukum dari sebuah permasalahan menurut
empat mazhab tersebut. Ya, jikalau tidak ada titik temu, maka MUI di sini menggunakan metode tarjih melalui metode muqaronah al-muqaron. Selanjutnya, metode istihbab yaitu dalam masalah tidak ditemukan pendapat hukum yang digelar mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil istimewa jam'i atau ijma kolektif melalui metode bayani, ta'lili atau kiasi, istisani, ilhaqi, istilahi, dan satu zariah. Jadi selain menggunakan metode istihbab tadi atau metode pencarian hukum pada pendapat-pendapat ulama imam mazhab, di sini MUI juga menggunakan metode-metode yang lainnya, yaitu metode bayani, metode ijma atau kolektif, atau terus metode taklili, terus metode istilahi, dan satu jariah. Kemudian penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum atau masalah ammah dan maqasid syariah. Dilihat kembali mengenai metode atau hukum yang dikeluarkan oleh MUI di sini harus terpaku pada kemaslahatan umum atau maslahah mursalah atau masalih ammah dan maqasid syariah. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai metode istinbat MUI dan penjelasan kecil mengenai MUI dan Komisi Fatwa MUI. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.